itu dapat dibaca oleh pembaca lain. Nah, sebelum itu kalian udah ngerti belum apa itu teks narasi? Sebelum masuk ke slide selanjutnya. Belum, Ibu. Belum. Nah, Belum. Anggi coba dibacakan. Ibu. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis dengan tujuan menghibur, memberikan inspirasi, atau menyampaikan pesan moral. Narasi biasanya memiliki unsur tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian. Contoh teks narasi antara lain cerpen, novel, biografi, dan kisah pengalaman pribadi. Nah, terima kasih Anggi. Teks narasi ini menceritakan rangkaian peristiwa atau suatu kronologis dengan tujuan untuk menghibur, menginspirasikan, atau menyampaikan pesan moral. Nah, biasanya itu memiliki unsur tokoh, latar, konflik, dan juga penyelesaiannya. Nah, dari contohnya ada cerpen, novel, biografi, dan kisah pengalaman pribadi. Ada yang mau ditanyakan dari pengertiannya atau kurang paham? Cukup Ibu. Baik. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai pengertian publikasi. Nah, publikasi ini kita ada dua cara, melalui cetak ataupun digital, tergantung dari media yang digunakan. Nah, untuk tujuan mempublikasikan teks narasi ini ada 5 poin. Ada yang mau baca? Ibu, Ya, Rehan silahkan. tujuan mempublikasi teks narasi ada 5. Yang pertama, menyampaikan pesan dan nilai kehidupan kepada masyarakat. Yang kedua, menghibur dan menginspirasi pembaca melalui kisah yang menarik. 3, mengembangkan bakat menulis dan kreativitas penulis. Yang keempat, mendapatkan apresiasi dan umpan balik dari pembaca. Yang kelima, meningkatkan literasi digital dan budaya baca di masyarakat. Nah, terima kasih Rehan. Tujuan mempublikasikan teks narasi ini menyampaikan pesan dan nilai kehidupan kepada masyarakat, menghibur dan menginspirasi, mengembangkan bakat menulis, mendapatkan apresiasi, dan meningkatkan literasi. Nah, untuk media publikasi tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2, yaitu media cetak dan media digital. Nah, kalian udah tahu belum yang masuk ke media cetak apa, media digital apa? Koran Ibu. Iya, betul. Iya. Majalah. Betul sekali. Buku, Antologi cerita Ibu. Iya, betul sekali. Nah, media cetak
kita akan sampai di tahap itu ya Anggi. Nah, dalam mempublikasikan karya ini, karya sastra atau narasi ini, kita tuh punya etikanya nih. Tolong coba Intan dibacakan. Etika dalam publikasi yang pertama itu hargai orisinalitas karya, hindari plagiarisme dan jiplakan. Yang kedua yaitu cantumkan sumber kutipan jika menggunakan referensi. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan pantas sesuai konteks membaca. Yang keempat, hormati hak cipta dan privasi orang lain. Yang kelima, gunakan ilustrasi atau gambar. Ya, terima kasih Intan. Nah, dalam etika mempublikasikan teks narasi itu ada 5 poin ya. Yang pertama, hargai orisinalitas karya. Apa maksudnya orisinalitas karya ini? Kita harus menghindari plagiarisme dan jiplakan. Jadi, dalam membuat karya sastra atau teks narasi, kita tuh nggak boleh ngeplagiat dari karya orang lain atau bahkan menjiplak. Misal, kita membuat karya sastra dijiplak oleh Rehan semua dari atas sampai bawah tidak diubah, itu namanya menjiplak. Itu namanya menjiplak atau plagiarisme. Nah, yang kedua, cantumkan sumber kutipan jika menggunakan referensi seperti dalam membuat makalah ya anak-anak. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan pantas sesuai konteks pembaca. Kadang ada karya yang ditujukan untuk orang dewasa tapi anak-anak di bawah umur sebelum 18 tahun juga membacanya karena ketertarikan dalam bacaan tersebut. Yang keempat, hormati hak cipta dan privasi orang lain. Yang kelima, gunakan ilustrasi atau gambar agar lebih menarik, membaca lebih minat dalam membaca karya kalian. Nah, jadi untuk kesimpulannya, mempublikasikan teks narasi adalah proses menyebarluaskan karya cerita kepada masyarakat melalui media cetak atau digital. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pesan, meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan budaya literasi. Publikasi perlu dilakukan secara bertanggung jawab, etis dan kreatif. Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, hadir mau ditanya atau kurang jelas? Sabar ya Anggi, sebentar lagi kita istirahat. Gak ada, Cukup, berarti sudah